Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, sangat besar, sangat luas kekuasaannya, sangat jelas bukti-bukti kebenarannya. Terbentang luas kasih sayang, rahmat, berkah, karunia, dan kemurahannya. Maha tinggi kedudukannya, maha mulia keagungannya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala senantiasa terus tinggikan kedudukannya dunia wal akhirah. Dan kita sebagai umatnya senantiasa selalu menyintainya, menjalankan semua sunnah-sunnahnya, dan senantiasa selalu berselawat kepadanya. Seperti dikatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia sedang menghubungkan ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Hadirin, mudah-mudahan salawat yang kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadikan beliau mengenali kita sebagai umatnya, mengakui kita sebagai umatnya, dan insya Allah kelak kita termasuk umatnya yang beruntung masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa datang seorang laki-laki Yahudi kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang seandainya turun pada umat kami, umat Yahudi, maka akan kami jadikan itu sebagai hari raya kami. Umar bin Khattab lalu bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Bisakah kamu menyebutkannya? Ya, bisa. Yahudi tersebut hafal dengan ayat tersebut. Dikatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian oleh orang Yahudi tersebut, dia perhatikan bahwa ini menjadi satu pernyataan yang sangat tinggi sekali. Sehingga andai kata orang Yahudi tersebut, itu turun kepada umat Yahudi, maka akan dijadikan hari raya. Umar bin Khattab tentu geram dengan kata-kata itu, orang Yahudi tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, yang pribadinya kita kenal keras dan tegas, Umar mengatakan, hai kau Yahudi, sesungguhnya aku lebih tahu ayat itu daripada kamu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat itu diturunkan ketika Rasulullah SAW berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadirin rahimakumullah, hari raya adalah hari bahagia dan gembira. Kebahagiaan dan kegembiraan seorang muslim sejati hanyalah karena Allah, yaitu saat memperoleh kemenangan dengan menyempurnakan kewajiban, meraih pahala dan amal-amal soleh. Saran untuk berbahagia atas nikmat Allah itu termaktub dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apabila engkau mendapatkan rahmat dan kurniaku, maka hendaklah kalian bergembira. Begitu ayat Al-Quran menyampaikan kepada kita, kalau kita dapat kurnia dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita berhak untuk bergembira. Kita boleh untuk bergembira. Hadirin rahimakumullah, ulama ma'rifat mengatakan tiada seseorang bergembira selain karena Allah, kecuali orang yang lalai pada Allah. Orang yang lalai bergembira atas kemenangan hawa nafsunya. Sedangkan seorang mukmin yang berakal sehat, dia bergembira atas kemenangan ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan kemenangan saat berhasil menjauhi larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, orang mukmin memiliki 3 hari raya. Satu diantaranya yang berulang setiap pekan, dan 2 hari raya yang datang setiap tahun sekali. Hari raya yang berulang setiap pekan adalah hari Jumat, di mana seluruh umat Islam berkumpul di masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Keagungan hari Jumat ini bergantung kepada seberapa sempurna seorang Muslim mempersiapkan dan melaksanakan sholat Jumat
dengan segala rukun dan persyaratannya. Seberapa sungguh-sungguh menyambut hari Jumat sebagai hari yang penuh berkah, rahmat, sehingga mengisinya dengan amal ibadah yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, dua hari raya yang lain adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Khusus mengenai Idul Adha yang sekarang kita rayakan, merupakan hari besar yang harus kita syukuri, karena di sana ditetapkan pelaksanaan haji ditandai dengan datangnya hari Arafah dan berwukuf di sana. Belum haji seseorang sebelum wukuf di Arafah. Hadirin rahimakumullah, di hari Arafah Allah akan memerdekakan hambanya dari api neraka, baik hamba yang sedang wukuf maupun yang tidak berhaji. Pengampunan itu didapatkan karena yang berhaji telah bersusah payah mengikuti semua rukun-rukun haji yang berat, sedangkan yang tidak berhaji mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dilakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, berpuasa yakni di 9 hari awal Dzulhijjah, berzikir, bersedekah, menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang memiliki keutamaan bagi yang belum berhaji. Hadirin rahimakumullah, salat dan menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha adalah hal yang amat utama sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am 62 Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karenanya sangat dianjurkan membaca ayat ini ketika menyembelih hewan korban. Korban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Sa'id bin Arqam disampaikan sebuah percakapan. Hadirin rahimakumullah, dikatakan seorang bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, untuk apa penyembelihan ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Lalu apa yang kita dapatkan darinya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab lagi, "Kita akan mendapatkan pahala di setiap helai bulu binatang kurban itu satu kebaikan." Riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qurb, berarti dekat, memiliki pula makna terkait yang sudah menjadi kosakata Indonesia seperti taqarrub, mendekat, dan akrab, akrab. Semua kosakata tidak hanya memiliki arti keagamaan, tapi juga makna sosial. Dalam konteks itu, baik ibadah kurban maupun ibadah haji adalah ritual untuk mencapai taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Kaum muslimin memberikan pengorbanan dengan mengeluarkan sebagian kekayaannya yang mereka punya. Dengan berkorban, kita menjadi dekat dengan Allah. Dengan berbagi rezeki kepada kaum fakir, miskin, dan du'afa, kita menjadi dekat dengan sesama. Dikatakan dalam hadis, "As-sahiyyu gharibun minallah, gharibun minan nas, gharibun minal jannah, ba'idun minan nar." Orang yang berderma itu, orang yang berbagi itu dekat dengan Allah, dekat dengan sama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Hadirin rahimakumullah, bila beriktibar kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sangat beruntunglah kita, karena Allah tidak menyuruh kita menyembelih anak kesayangan kita. Allah hanya meminta kita untuk berbagi, merelakan sebagian rezeki yang kita punya dengan membeli hewan kurban, kemudian menyembelihnya dan dagingnya dibagikan terutama kepada fakir miskin wa du'afa. Hadirin rahimakumullah, digambarkan si miskin yang biasanya duduk mengemis di emperan rumah makan hanya menghirup harumnya asap sate kambing atau aroma asap daging steak dengan perut kelaparan. Sementara si kaya dengan lahap mengunyah lezatnya makanan tanpa peduli kalau saat itu ada fakir miskin yang sedang memandang sambil meneteskan air liurnya. Tidak tersentuhkah hati kita? Tidakkah kita ingin membahagiakan mereka dengan rezeki yang kita punya? Sesekali mereka fakir miskin perlu kita beri kesempatan, perlu kita ajak, perlu kita jamu untuk turut merasakan daging lezat yang sehari-hari kita makan. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di Idul Adha ini mereka akan menikmati lezatnya daging kambing atau daging sapi yang dipersembahkan oleh para ahliya, para pemilik rezeki, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita dituntun oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala
setiap tahun sekali melalui salah satu hari besar Islam ini untuk berbagi. Hari Raya Idul Kurban adalah saat terbaik untuk berbagi dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, perintah berkorban ini diserukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui milah Nabi Ibrahim, surat Al-Imran ayat 95. Dikatakan, wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Berhaji pun juga syarat dengan pengorbanan. Pergi berhaji ke tanah suci juga berkorban. Untuk naik haji, mereka mengorbankan dana puluhan juta rupiah yang banyak diantaranya diperoleh setelah menabung puluhan tahun. Belum lagi pengorbanan waktu, jasmani, rohani, karena menempuh jarak ribuan kilometer untuk menjalani ritual selama puluhan hari di tanah berpadang pasir yang panasnya melebihi panas dari negara asal. Hadirin rahimakumullah, begitu juga ketika menjalankan ibadah korban yang disunnahkan wajib. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Dikatakan sunnah yang wajib bagi setiap yang mampu. Mereka juga mengorbankan dana jutaan rupiah. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang yang mampu yang tidak berkorban di hari Idul Adha agar tidak lagi mendekat ke tempat-tempat sholat. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribana musallana. Siapa yang mampu untuk berkorban namun dia tidak berkorban, kata Rasulullah SAW, jangan dekat-dekat tempat sholatku, jangan mendekat masjidku, jangan mendekat musolaku. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Mereka adalah orang yang munafik. Mereka bersama-sama dengan kita kaum muslimin, tapi mereka punya uang, tapi mereka tidak mau berbagi. Mereka tidak mau punya empati kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang kaya, yang punya uang, yang punya rezeki, tapi dia pelit. Hadirin, bahkan dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW mengancam lebih seram atas orang-orang yang tidak mau berbagi, walaupun dia punya uang. Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu tapi dia tidak berkorban, maka Allah akan mencatat matinya nanti sebagai matinya orang Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, siapa yang berangkat dari rumahnya membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya mendapat 10 kebaikan dan dihilangkan 10 keburukan, dinaikkan 10 derajat. Apabila berbicara baik, dihitung sebagai tasbih. Ketika membayar harga binatang kurban, setiap dirhamnya atau setiap rupiahnya memperoleh 700 kebaikan, dan ketika menyembelih, Allah jadikan setiap tetes darahnya 10 malaikat yang selalu beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, banyak sabda Nabi mengenai Idul Adha ini yang perlu kita perhatikan untuk memberikan kepada kita keyakinan bahwa betapa pentingnya berkorban di Idul Adha bagi mereka yang tidak berhaji. Rasulullah SAW bersabda, khiyaru ummati yudhahuna wa siraru ummati la yudhahuna. Yang terbaik dari umatku adalah mereka yang berkorban di Idul Adha, dan yang terburuk adalah mereka yang tidak mau berkorban di Idul Adha padahal dia mampu. Bagian yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, ini barangkali penekanannya khusus bagi orang-orang yang kaya, yang uangnya banyak, yang rezekinya banyak. Rasulullah mengatakan, addimu dohayakum fa'inaha ala sirati matoyakum. Pilihlah hewan yang terbesar, terkuat, tergagah, karena dia nanti akan menjadi kendaraanmu ketika melintas siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, karena itu Rasulullah menekankan tidak layak, tidak pantas, tidak wajar orang-orang yang uangnya banyak dia berkorban hanya dengan asal-asalan. Uangnya miliaran, dia hanya korban kambing. Uangnya miliaran, dia hanya kambing berkorban sapi yang tingkatnya biasa saja. Seharusnya bila dia punya uang yang lebih banyak lagi korbannya. Atau pilih binatang yang terbaik, binatang yang terkuat, yang termahal, yang barangkali nanti faedahnya adalah ketika dia meninggal nanti, ketika melintas siratal mustaqim, kendaraan tersebut akan bisa menjadi kendaraan yang menyelamatkannya dari api neraka. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, karena itu marilah Idul Adha ini kita sebagai umat Islam bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui milah Nabi Ibrahim dan diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya yang hari ini mampu berkorban, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan tersebut Allah terima, Allah ridha, Allah dapatkan ke pahala dari Allah Ta'ala, dan dijadikan kita sebagai umatnya yang dicatat sebagai umat yang patuh pada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan hewan kurban kita nanti akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Dan hadirin yang berhaji, mudah-mudahan Allah terima hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita yang belum berhaji, Allah jadikan kita kelak insya Allah tercatat sebagai orang yang mampu berangkat ke tanah suci dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan tidak meninggal kita sebelum kita menginjakkan kaki di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.